Ya, selamat pagi, dibandingkan sama Tuhan. Kita akan memulai kembali sekolah minggu dewasa kita pada hari ini. Dan kita masih di Wahyu pasal 6. Cukup lama juga di pasal yang satu ini. Tapi hari ini mestinya kita selesai Wahyu pasal 6. Coba kita buka dulu Wahyu pasal 6. Dan kita baca lagi ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ya, ini yang di belakang itu yang baru ya. Kita belum, ya itu belum nyampe, tapi nanti ya. Kita baca dulu Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 17. Kita baca silih berganti seperti biasa. Kita sudah baca di beberapa kali. Kita mulai, saya akan baca dulu ya. Kemudian silakan dibalas berganti-gantian. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, beratalah Tuhan yang berkuasa yang kudus dan benar. Engkau tidak mengampuni dan tidak membalas perkara kami kepada mereka yang tidak membunuh. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan, mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan kalung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan bara. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan hitam yang menggulung, dan bergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap muka anak domba itu. So, sudah tiba hari besar muka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Minta Pak Ronald kita tambah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan sudah mempertemukan kami kembali Tuhan di tempat ini. Kami mau belajar mengenal firman-Mu. Tuhan kiranya sertai Stephen yang sebentar akan mengajar kami, dan Tuhan kiranya memberikan kami konsentrasi, fokus, nikmati ya Tuhan sehingga kami mengerti apa yang dikatakan. Hanya di nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Baik, jadi coba kita lihat di sini Wahyu pasal 6 masih dalam lembaran kita yang lama. Dan minggu lalu kita sudah melihat materi yang kelima yang memperlihatkan adanya martir-martir ya, jiwa-jiwa di bawah mezbah itu sudah kita bahas. Dan dalam isian kita sudah sampai di poin nomor 3 kalau saya tidak salah, bahwa hal ini cocok dengan Matius pasal 24 gitu ya, bahwa masa tribulation akan penuh dengan penganiayaan, dan hari ini kita melihat dunia makin menuju ke arah sana ya. Oke. Dan kemudian kita lihat sekarang poin nomor 4. Kita masuk kepada meterai yang ke-6. Nah, ketika meterai yang ke-6 dibuka, seperti yang kita lihat di ayat yang ke-12 tadi sampai dengan ayat yang ke-17, terjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi ini adalah tanda yang unik bagi seluruh dunia. Ya. Apa saja yang terjadi? Ada gempa bumi yang dahsyat katanya di sini. Itu di 12 ya. Dulunya terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Nah, kita tidak dikasih tahu gempa bumi ini tidak disebutkan bersifat di lokasi tertentu. Jadi kita bisa berasumsi bahwa lokasinya adalah global. Jadi gempa bumi di seluruh dunia sekaligus. Nah, ini di isian kita poin nomor 4.
bahwa sejak air bah Nuh tidak pernah ada gempa bumi yang bersifat global. Ya, tidak ada gempa bumi yang bersifat global. Jadi memang hari ini ada banyak gempa bumi yang terjadi. Gitu. Yang paling terakhir kan di Turki itu. Terakhir di Turki, dan lumayan banyak loh, sekitar 50.000 orang mati kira-kira. Gitu ya. Itu, di mana? Di Turki. Ya, jadi bencana itu ya, nah, macam-macam. Jadi gempa bumi, ya kita tahu sekitar yang tsunami Aceh itu tahun berapa tuh? 2003 ya, 2004 ya, 2004 ya. Itu di Nias kena nggak itu? Kena ya, Nias kena juga gitu ya. 2004 ya, jadi memang ada banyak gitu. 2004 berarti 19 tahun yang lalu. Yang paling terakhir Turki, dan akan ada lagi. Tapi itu semua walaupun sangat menggoncang, tapi skalanya masih lokal. Ya, skalanya masih lokal. Dan kita melihat nanti pada masa tribulation akan terjadi gempa bumi yang global, yang seluruh dunia bahkan. Ini sangat luar biasa. Oke. Selain itu, selain ada gempa bumi, ya, jadi boleh dibilang kalau kita melihat ini ya, meterai, masih ingat nggak meterai pertama? Kuda putih. Ini adalah antikristus. Meterai yang kedua, merah padam. Ini adalah perangan. Kemudian meterai yang ketiga, hitam. Ini adalah kelaparan. Yang keempat, hijau kuning. Ini adalah kematian. Yang kelima adalah martir ya, penganiayaan, martir. Jadi kalau kita perhatikan di sini 5 meterai yang pertama ini masih bisa dijelaskan secara natural, atau istilahnya melalui agensi manusia. Ya, perang ini kan ya manusia lawan manusia. Ya, antikristus juga manusia yang dipakai iblis. Nah, ini semua boleh dibilang semacam sesuatu yang masih sifatnya natural, alami. Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi, tapi melalui manusia atau melalui sesuatu yang alami saja. Tapi masuk ke dalam yang keenam, nah di sini sudah sesuatu yang supranatural, sesuatu yang benar-benar lain daripada yang lain. Tadi nomor 1 kita lihat ada gempa bumi yang global. Kemudian yang kedua, B, ada tanda-tanda di langit. Tanda-tanda di langit. Apa saja tanda di langit di situ? Matahari menjadi gelap, katanya di sini. Matahari menjadi gelap, menjadi hitam bagaikan karung rambut, istilah dalam Alkitab. Kemudian apalagi dikatakan di situ? Bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Nah, ini cocok dengan nubuat Nabi Yoel. Nubuat Nabi Yoel. Coba kita lihat nubuat Nabi Yoel ini di mana? Kita lihat Yoel pasalnya yang kedua dan ketiga. Ini mulai dari 2 ya. Yoel 2 ayat 30-31 di sini. Ya. Oke. Sebenarnya coba kita lihat dari ayat 28 deh. Ini yang sering disalahpahami orang mengenai nubuat ini. Yoel 2 ayat 28 sampai ayat 31. Ini orang Kristen yang dewasa harus bisa menjelaskannya. Ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turunan-turunanmu akan mendapat penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, katanya sini. Dan ingat bahwa Petrus mengklaim bahwa ini digenapi pada hari Pentakosta.
Jadi pada hari Pentakosta Tuhan mencurahkan rohnya kepada 120 orang di situ ya, sehingga mereka bisa bernubuat, mereka bisa berbahasa lidah dan lain sebagainya. Nah, tetapi perhatikan ayat yang ke-30, aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap, dan matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Nah, bagian ini juga ada dikutip oleh Petrus, tapi bagian yang satu ini belum terjadi. Karena pada hari Pentakosta tidak terjadi ini matahari jadi gelap dan bulan menjadi darah, ini tidak terjadi pada hari Pentakosta. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebagian sudah digenapi ayat 28 dan 29 di sini. Tapi sebagian belum digenapi. Ya, dan bagian yang belum digenapi ini akan digenapi nanti pada masa tribulasi, sebagaimana dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-6 yang barusan kita buka, yaitu pada saat matra yang ke-6 dibuka oleh Tuhan. Ya. Dan kita melihat di sini, ya. Dan kenapa ini terbelah dua? Ya, karena kita berkata bahwa sebenarnya itu adalah karena Israel menolak Mesias mereka. Kalau misalnya Israel menerima Mesias mereka, jadi Yesus Kristus lahir, saya gambar palungan aja lah ya, palungan. Saya nggak tahu gimana cara gambar palungan, gambar kotak aja. Ya. Jadi Yesus Kristus lahir di palungan, ya. Dan dia melayani, ya. Dan Israel menolak dia. Dan karena Israel menolak dia, maka apa yang terjadi? Yesus disalibkan oleh orang Romawi, diserahkan oleh orang Yahudi. Nah, ada yang bertanya, kalau misalnya orang Israel menerima dia bagaimana? Apakah Yesus tetap disalibkan? Ya, sebenarnya Yesus akan tetap disalibkan, itu sudah dinubuatkan. Tapi mungkin Yesus disalibkan oleh orang Romawi tanpa persetujuan orang Yahudi dan lain sebagainya. Ya. Tapi Yesus disalibkan. Nah, tapi karena bangsa Israel menolak dia, maka kerajaan yang mestinya datang kepada Israel itu ditunda. Ya, ditunda. Jadi berkat ditunda. Dan Anda berkata, kok bisa berkat ditunda? Bisa-bisa saja. Dan ini sudah pernah ada presidennya, sudah pernah ada dulu seperti itu. Masih ingat nggak kapan Tuhan satu insiden di mana Tuhan menunda berkat untuk orang Israel karena mereka menolak, karena mereka tidak percaya. Masih ingat? Nah, masuk Kanaan. Jadi waktu orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan mau mereka menduduki tanah Kanaan. Dan mereka sudah sampai di sana. Ya, dan ingat insiden Musa kirim 12 orang pengintai. Lalu 12 pengintai balik, 10 kasih berita yang buruk. Mereka bilang, wah, memang negerinya bagus, tapi katanya, kami ini seperti belalang, sedangkan mereka seperti raksasa. Jadi mereka bikin semua orang ketakutan. Akhirnya mereka semua nggak mau masuk. Tuhan marah. Oke, kalian nggak mau masuk, yaudah nggak usah masuk sekalian. Kalian muter-muter di padang gurun ini sampai mati semua. Nanti anak kalian yang masuk. Jadi itu ditunda berapa tahun di sini? Ditunda 38 tahun. Sehingga mereka muter-muter di padang gurun itu 40 tahun total. Dan jadi berkat bisa ditunda karena ketidakpercayaan. Nah, demikian juga sebenarnya waktu Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis segala macam datang, apa yang mereka khotbahkan? Kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga sudah dekat. Ya, mestinya kedatangan Yesus Kristus, kalau orang Israel mau menyambut dia, menerima dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun tidak lama kemudian. Nah, mestinya. Cuman karena ditolak, maka kerajaan 1000 tahun ini ditunda. Jadi kita masuk ke masa gap atau masa sisipan. Jadi masa jemaat di sini adalah masa yang
tambahkan di sini karena ketidakpercayaan orang Israel. Nah, makanya akhirnya pada hari Pentakosta baru sebagian ini yang digenapi. Nah, kalau misalnya orang Israel menerima Tuhan Yesus, maka mestinya yang setelah masa tribulasi itu akan datang dengan segera. Jadi mestinya bagian yang matahari ini juga cepat terjadi. Tapi kenyataannya sampai sekarang masih belum. Sehingga kita masih menantikan itu akan digenapi di meterai yang ke-6 di sini. Oke, kembali ke Wahyu pasalnya yang ke-6. Di isian kita poin 4C. Oke, matahari jadi gelap, bulan menjadi merah darah, seperti darah. Nah, hari ini kadang-kadang kalau Anda sering ngebaca news, nanti kadang-kadang mereka ada bilang, oh ada bulan merah katanya, ya, red moon atau blood moon atau apa begitu. Dan memang sesekali bulan itu bisa kelihatan agak sedikit beda warnanya, ya, agak sedikit lebih merah, kadang-kadang ada yang agak sedikit lebih biru dan lain sebagainya. Tapi itu dikit aja gitu, nggak benar-benar kayak merah banget gitu. Ya, itu cuma karena fenomena alam sebenarnya, ya, karena fluktuasi di atmosfer dan lain sebagainya, gitu ya. Itu bukan ini yang dimaksud. Ya, jadi banyak orang hari ini lihat, wah, firman Tuhan akan digenapi, bulan sekian ini akan ada bulan merah segala macam. Enggak, itu fenomena alam. Yang itu cuma merahnya juga merah dikit aja. Gitu. Enggak benar-benar kayak merah banget gitu ya. Cuma agak sedikit lebih merah dikit. Itu karena fenomena atmosfer kita lah, begitu ya. Bisa jadi sedikit lebih merah, bisa jadi sedikit lebih biru. Itu belum memenuhi yang satu ini. Karena yang benar-benar bulan menjadi merah seperti darah ini sesuatu yang supranatural, bukan karena ini fenomena alam saja, ini ya. Ini sesuatu yang supranatural dan ini akan terjadi di masa tribulasi, ya. Dan merahnya itu bukan kayak merah yang merah dikit gitu, ya, tapi benar-benar merah darah, gitu ya. Oke, kemudian C, akan ada banyak fenomena bintang jatuh, ya, situ ya. Di ayat 13, bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Bintang berasal dari kata aster, ini ya, dalam bahasa Yunani. Aster, dan aster ini adalah akar kata kalau kita ada astronomi kan, astronomi, astrologi, ya, bahkan bahasa Inggris kata star juga berasal dari aster ini sebenarnya. Ya. Jadi ya aster, tapi ingat bahwa di dalam Alkitab kata aster ini mengacu kepada semua benda langit yang bukan matahari dan bukan bulan. Jadi waktu Tuhan ciptakan, Tuhan hanya bilang Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Jadi semua benda-benda lain di langit yang bukan matahari dan bulan itu bisa disebut aster pada zaman itu. Ya. Nah, itu beda dengan definisi hari ini. Kalau definisi hari ini, definisi ilmiahnya, bintang itu kan kayak matahari yang jauh sekali, begitu ya. Sedangkan kita sudah sebutkan nama-nama lain untuk yang lain-lain, begitu ya. Misalnya kalau yang dekat-dekat kita kayak Venus, Mars, itu kita sebut apa? Planet. Ya, kita sebut planet. Nah, zaman dulu itu semua disebut bintang juga, gitu. Cuma bintang yang bergerak. Ya. Bahkan kita dapat nama planet itu dari planet itu artinya bergerak sebenarnya, mengembara. Jadi orang zaman dulu bilang ini bintang mengembara. Itu adalah si Venus, si Mars, segala macam. Orang zaman bilang dulu bintang mengembara. Mengembara itu bahasa Yunaninya planetes. Makanya akhirnya kita jadi pakai istilah nama planet untuk mereka, ya. Tapi orang zaman dulu sebut mereka bintang mengembara. Mengapa? Karena bintang-bintang lain itu kan jauh sekali, itu kayak di background gitu. Jadi dia bergerak di malam itu kayak background gitu. Tapi dari background yang bergerak ini kok ada yang bergerak sendiri lagi gitu. Nah ini makanya disebut ini bintang mengembara waktu itu. Itu sebenarnya adalah planet. Ya. Nah kemudian ada lagi bintang jatuh. Bintang jatuh itu kalau hari ini kita sebut meteor gitu. Dia bisa jatuh ke bumi. Ya. Jadi semua disebut bintang pada zaman itu. Ya. Ada bintang yang jauh banget, ada bintang yang mengembara, ada bintang yang jatuh. Nah, jadi ada banyak fenomena bintang jatuh. Ya. Jadi kita kena dihunjam oleh meteor dan lain sebagainya, mungkin asteroid dan lain sebagainya.
Dan hari ini kan banyak doomsday scenario ya, istilahnya manusia banyak memikirkan skenario-skenario kiamat itu, kayak bumi bakal kena apalah ya, kena ditabrak meteor, ditabrak asteroid dan lain sebagainya. Film-filmnya juga banyak dibikin seperti itu gitu ya. Tapi memang akan terjadi pada zaman itu gitu. Jadi akan banyak sekali ya, seperti apa katanya, seperti pohon ara menggugurkan buah-buahnya gitu. Oke, kemudian poin D, menyusutnya langit. Wah, langit menyusut bagaikan gunungan kitab. Agak sulit juga untuk membayangkan maksudnya apa ya, langit menyusut bagaikan gulungan kitab. Tapi setelah kita perhatikan kalimatnya, jadi sepertinya langit menyusut bagaikan kitab itu, jadi kegelapan akan menutupi bumi dengan cepat gitu, srup gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan, biasanya kita kalau gelap itu kan pelan-pelan jadi gelap ya, misalnya kalau kita sore-sore matahari terbenam gitu kan, tadinya terang lalu jadi agak redup ya, kemudian lama-lama jadi gelap begitu, gelap seluruhnya. Biasanya kan kita seperti itu kalau sore hari. Jadi dalam peristiwa meterai ke-6 ini, karena Tuhan gelapkan matahari secara supranatural langsung, jadi sepertinya kegelapan itu akan cepat datangnya. Jadi bukan kayak pelan-pelan itu, tapi cepat dan dari satu arah, dari arahnya matahari ini tiba-tiba gelap jadi serup gitu, jadi kayak kita membayangkan kita lagi membaca gulungannya tiba-tiba ditutup begitu ya. Jadi sepertinya kegelapannya akan langsung datang gitu. Sepertinya itu yang mau digambarkan di sini. Kemudian E ya, E atau sebelum E masih di poin D di ayat 14. Setelah itu tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Jadi ini pasti gara-gara gempa buminya juga, semua bergeser. Jadi gempa bumi itu memang bumi bergeser begitu. Yang mereka sebut skala Richter, gempa bumi skala Richter itu ya, banyak orang kan, oh berapa skala Richter, skala Richter itu apa sih? Dia punya alat yang diciptakan oleh satu orang namanya Richter ya. Alat itu dia kayak ini, kayak ada kayak pen begitu ya, yang dia dibiarin begini ya. Jadi kalau nggak ada gempa bumi ya pennya akan begini-begini aja, tapi kalau ada gempa bumi kan dia geser gini ya. Nah, skala Richter itu dia akan meriksa kalau misalnya dia goncang gede sekali, dia akan begini gitu. Nah, jadi kalau sampai berapa skala Richter itu, wah ini. Dan skala Richter itu dia naiknya bersifat algoritmik katanya. Jadi dari 1 ke 2 itu ini, dari 2 ke 3 itu dia naiknya perkalian bukan pertambahan sebenarnya skala Richter ya. Jadi kelipatan algoritmik bukan aritmatik. Ya, dan kita bisa membayangkan kalau misalnya geser ya, bahkan sampai pulau pun geser dan gunung pun geser. Nah, ini berarti gempa bumi yang luar biasa sekali. Oke. E, kegentaran menimpa semua orang dari semua lapisan golongan, tidak ada yang dapat lolos. Jadi pada saat itu tidak ada gunanya lagi saya orang kaya, saya orang pintar, saya orang apa, semuanya kecil di hadapan Tuhan. Gitu ya, makanya di ayat 15 sebutkan di situ raja-raja di bumi, pembesar-pembesar, ya, perwira-perwira, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, tapi juga semua budak, serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung, kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Jadi F berbeda dengan keempat kuda pertama. Kali ini manusia sadar bahwa sumber dari semua hal ini adalah ilahi atau berasal dari Tuhan. Ya. Itu jawabannya. Makanya yang kita bilang yang 6 ini dia supranatural, sementara 1 sampai 5 Tuhan masih menggunakan manusia sendiri, menggunakan kejahatan manusia sendiri untuk menghukum manusia, perangan dan lain sebagainya. Tapi di yang poin nomor 6 ini sekarang ini benar-benar murkanya Tuhan. Makanya disebut sini murka anak domba. Ya. Jadi masa ini diakui sebagai murka anak domba
Dan ini kembali berkaitan dengan yang kita bahas di awal sekali dari lembaran ini, bahwa puji syukur kita tidak akan ditimpa oleh murka anak domba. Nah, karena di Tesalonika dikatakan kita bukanlah orang-orang yang dispesialkan untuk murka, karena kita sudah percaya kepada Yesus Kristus. Ya, Tuhan tidak menaruh, karena kita ini apa? Kita ini mempelai Kristus kan? Ya, kita ini mempelai Kristus, kita ini anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan tidak menaruh mempelainya untuk masuk ke masa murka. Tuhan tidak menaruh anak-anaknya masuk ke masa murka. Nah, itu kita sudah diangkat terlebih dahulu sebelumnya, puji syukur. Nah, dan manusia di bumi lah yang akan terkena akan hal ini, gitu ya. Oke, baik. Ada yang mau ditanya di sini sampai dengan meterai yang ke-6, gitu ya. Ya. Begitu. Tentang orang percaya lagi di materi berapa yang kelima. Ya. Yang pertama. Nah, barusan kita lihat lagi di materi 6, baru mereka tahu bahwa semua masalah itu berasal dari Tuhan. Berarti yang sebelumnya itu yang 5 itu, yang 4 itu mereka masih belum mengerti. Iya, mayoritas orang. Mayoritas orang ya maksudnya tidak mengaitkannya ke, atau ya mengabaikan Tuhan istilahnya, gitu ya. Ya mungkin dalam hatinya tahu tapi ya mengabaikan Tuhan. Tapi kalau sampai ke meterai ke-6 ini sudah jelas sekali, jadi tidak bisa disangkal lagi. Makanya saya selalu berkata bahwa nanti di masa tribulasi tidak ada lagi yang namanya ateis. Tidak ada lagi ateis. Jadi yang ada adalah, ya kalaupun tidak percaya Tuhan, tidak mempercayai Tuhan, itu bukan tidak percaya Tuhan tidak ada, bukan percaya Tuhan tidak ada, tapi percaya Tuhan tapi masih menentang Tuhan, gitu. Jadi istilahnya nanti di masa tribulasi itu, terutama sampai ke ujungnya, pokoknya terbelah jadi dua kubu, satu yang mau sama Tuhan, minoritas, ya, dan yang kebanyakan itu bukan ateis, tapi memang ya pokoknya menentang Tuhan. Menentang Tuhan karena bukan lagi pura-pura Tuhan nggak ada, karena di masa tribulasi iblis dan Tuhan sudah benar-benar menyatakan dirinya istilahnya. Iblis dan Tuhan menyatakan diri. Dan ini juga untuk menjawab, karena sebagian orang bertanya begini, kenapa Tuhan tidak nampakkan diri saja sekarang supaya semua orang tahu Dia ada? Gitu kan? Nah, karena orang bertanya begitu. Kalau Tuhan memang mau apa ya? Misalnya Tuhan mau menyelamatkan manusia lah istilahnya begitu ya. Ya Tuhan nampakkan diri aja lah gitu, supaya orang nggak bingung-bingung Dia ada apa nggak ada sih gitu. Ya. Tetapi kalau kita berpikir itu akan menyelesaikan masalah, lalu kalau Tuhan menampakkan diri lalu semua manusia akan percaya kepadanya, ternyata tidak gitu. Sebenarnya ini sudah dari awal gitu. Adam dan Hawa apa kurang tahu Tuhan ada? Iblis apa kurang tahu Tuhan ada? Ya. Apakah Kain tidak tahu Tuhan ada? Tuhan ngomong langsung sama dia kok. Kain, begini, dia masih menentang Tuhan juga. Ya. Jadi permasalahan manusia itu pada intinya bukan utamanya sebenarnya ini masalah dia meragukan keberadaan Tuhan. Ateis-ateis yang meragukan keberadaan Tuhan itu hanya untuk sebagai pembenaran mereka untuk menjalani hidup mereka. Jadi ateisme itu hanya semacam alasan yang mereka pakai. Sebenarnya dalam hati mereka tahu ada Tuhan. Jadi banyak orang bertanya, ya kenapa Tuhan tidak tunjukkan diri saja? Nomor satu, Tuhan sudah pernah menunjukkan dirinya. Itu waktu Dia datang sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Gitu. Itu nomor satu dulu. Ya. Tuhan sudah menunjukkan dirinya. Ya. Lalu ditanya, kenapa Tuhan tidak tunjukkan dirinya yang dalam kekuatan yang ini bikin orang kaget semacam gitu kan? Loh, kok kamu pula yang atur-atur Tuhan? Kalau misalnya Tuhan tunjukkan diri seperti itu, kan manusia bisa tahan atau tidak? Gitu. Perhatikan di Gunung Sinai waktu itu. Orang Israel yang udah siap-siap udah membersihkan diri aja ketakutan setengah mati, sampai bilang sama Musa, udahlah lain kali jangan begini lagi, kamu aja kita lewat perantaran aja.
Jadi kalau Tuhan mau menunjukkan diri dalam kemahakuasaannya yang menggelegar dan menghanguskan, manusia nggak tahan nomor satu. Lalu kita bilang, yaudah Tuhan diredam dikit dong ini. Ya kan sudah, waktu Tuhan Yesus datang gitu. Ya. Lu mau apa lagi nih sekarang? Ya. Mau dalam bentuk apa lagi Tuhan mau datang gitu? Ya. Nah, jadi terlalu banyak alasan aja sebenarnya, gitu ya. Dan nanti Tuhan akan datang, nanti Tuhan akan menunjukkan dirinya juga di masa tribulasi gitu. Maksudnya secara supranatural bahwa sebenarnya Tuhan itu eksis. Ya. Itu eksis dan ini, tapi manusia tetap akan menolak kebanyakannya. Walaupun tentu sebagian akan percaya ya. Satu lagi Pak. Nah, Di pasal 6 ini kan ada antikristus. ya. Nah, dan yang mengikut antikristus itu mereka ada tanda. Yang gimana sorry? Yang mengikut antikristus. Ya. Nah, di pasal 7 kita melihat orang percaya juga mereka memakai tanda. Ya. Pertanyaan saya sih Pak, apakah ada orang netral di zaman tribulasi? Sampai ujung-ujungnya nggak ada. Tapi di pertengahan itu ya semua orang masih dalam proses membuat keputusan. Begitu ya. Jadi ya di tengah-tengah itu mungkin masih ada orang yang belum memilih gitu. Dan manusia memilih kan nggak semuanya langsung memilih gitu. Ya, ada yang masih tunggu, tapi sampai ke ujungnya ya udah nggak ada lagi sih. Ya, semuanya udah kayak. Oke, baik, kalau sekarang kita lihat isian baru kita yang ada di belakang. Kalau ada yang belum dapat, ada sisa nggak? Sisain satu deh ya, itu Pak Luki biasa minta. Hah? Oh sudah ambilin buat dia? Oke. Oke, baik. Ya, kita ambil yang ini. Pasal 7 sekarang ya, pasal 7 ayat 1 sampai 17. Kita belum baca. Jadi kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 8 sini. Kita baca dulu ayat 1 sampai 8 dari Wahyu pasal 7. Saya bacakan saja deh biar lebih gampang karena waktu kita. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asher 12.000, dari suku Naftali 12.000, dari suku Manasye 12.000, dari suku Simeon 12.000, dari suku Lewi 12.000, dari suku Isakar 12.000, dari suku Zebulon 12.000, dari suku Yusuf 12.000, dari suku Benyamin 12.000. Oke, kita stop sampai sana karena kita nggak akan habis ya untuk ini hari ini. Tapi kita lihat dulu ayat 1 sampai ayat 8 di sini. Poin nomor 1. Jadi saya kasih judul besar di sini, selingan sebelum meterai ke-7. Karena kita kan baru habis membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6 meterai di sini. Mestinya secara natural sekarang kita membahas meterai ke-7 apa gitu. Kita ada 7 meterai. Dan meterai ke-6 saja sudah sedemikian hebat. Kita berpikir meterai ke-7 ini pasti makin luar biasa lagi karena sepertinya ada suatu progresi intensitas gitu kan dari meterai-meterai ini. Jadi meterai ke-6 sudah sangat luar biasa, gempa bumi secara global segala macam, matahari, bulan, bintang terkena efek. Nah yang ke-7 ini mestinya sangat luar biasa, tapi rupanya Tuhan tidak langsung kasih tahu tentang yang 7 ini. Ya, Tuhan kasih informasi selingan di sini, dan kita akan melihat tentang orang-orang percaya di masa tribulasi. Ya, jadi setelah melihat kehancuran yang terjadi di bumi,
tetapi bagaimana dengan orang-orang manusianya? Gitu. Ada nggak manusia yang percaya? Ini ya. Oke, poin nomor 1, setelah menyaksikan apa yang akan terjadi di awal tribulation. Jadi meterai-meterai ini kan di awal tribulation. Dan memang Alkitab tidak kasih secara spesifik, tetapi kita memperkirakan bahwa 6 meterai pertama memakan waktu misalnya antara 1,5 hingga 2,5 tahun pertama. Ini ya. 1,5 sampai 2,5 tahun pertama. Yohanes diberikan suatu penglihatan yang tidak kronologis. Tidak kronologis maksudnya bukan kronologis, bukan setelah meterai ke-6 baru peristiwa di pasal 7 ini, bukan gitu ya. Tapi ini adalah informasi yang bukan lagi mengurut-urut waktunya, begitu istilahnya. Itu tentang orang-orang percaya di zaman itu. Perhatikan bahwa orang-orang ini sama sekali tidak disebut sebagai jemaat. Tidak disebut sebagai jemaat ya, karena orang-orang percaya perjanjian baru sudah diangkat. Jadi gereja-gereja Tuhan sudah tidak ada lagi. Ya, gereja-gereja yang bukan milik Tuhan yang tentu masih ada. Ya. Nah, saya yakin gereja Katolik masih ada nanti. Saya yakin gereja Ortodoks Timur masih ada. Ya. Tapi gereja-gereja Tuhan nanti tidak akan ada lagi. Jadi di pasal 7 ini kita akan melihat bahkan terakhir kali eklesia disebut itu di pasal 3 sebenarnya. Jadi ini sangat menarik karena di dalam kitab Wahyu kata eklesia itu muncul banyak sekali di pasal 1, pasal 2 dan pasal 3. Tapi kemudian setelah pasal 4 itu nggak disebut-sebut lagi gitu. Sehingga membuat orang heran kenapa Rasul Yohanes memakai eklesia begitu sering di pasal 1, pasal 2, pasal 3. Tapi sejak pasal 4 kata eklesia tidak dia pakai lagi. Nah, ya tentu jawaban yang signifikan dan benar adalah karena memang ya, eklesia Tuhan sudah diangkat. Ya, eklesia Tuhan sudah diangkat. Ya, jadi di pasal 7 di sini tidak disebut jemaat di sini ya. Oke, kemudian apa yang terjadi? Poin nomor 2 kita lihat di sini. Malaikat dalam kitab Wahyu selalu dipresentasikan sebagai memiliki tugas tertentu. Setiap kali sebenarnya kita membaca tentang malaikat di Alkitab, mereka selalu dikaitkan dengan tugas tertentu biasanya. Pertama kali kita baca malaikat di Alkitab itu kan di Kejadian pasal 3, yaitu waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir Taman Eden, kemudian Tuhan menempatkan apa katanya? 2 kerub yang menjaga supaya manusia nggak balik lagi ke Taman Eden ya, dengan pedang yang bernyawa-nyawa. Jadi dari situ kita ternyata malaikat tugasnya di situ menjaga. Gitu. Lalu kalau kita baca terus ya, selalu malaikat itu ada dalam suatu misi atau dalam suatu tugas. Gitu. Pernah Tuhan bicara soal 2 malaikat dikirim ke Sodom dan Gomora, berarti mereka punya misi di situ kan, dan lain sebagainya. Nah, memang tidak salah karena kalau kita buka di Ibrani 1 ayat 13 dan 14. Ibrani 1 ayat 13 dan 14. Saya bacakan, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang apa namanya? Melayani. Jadi malaikat itu disebut sebagai roh-roh yang melayani. Roh yang melayani. Poin nomor 2 kita, malaikat dalam kitab Wahyu selalu dipresentasikan sebagai memiliki tugas tertentu. Seringkali pelayanan mereka berhubungan dengan suatu fungsi alam. Jadi ada banyak hal yang kita tidak tahu tentunya. Ya, secara saintifik kita hanya belajar hal-hal tertentu, tapi kita dikasih tahu bahwa secara rohani ada juga pelayanan malaikat di balik banyak fenomena alam kita lah. 2a di sini ada 4 malaikat yang bertanggung jawab atas angin di bumi. Ada 4 malaikat yang bertanggung jawab atas angin di bumi. Ya. Itu di ayat 1. 4
4 malaikat berdiri 4 penjuru bumi, mereka menahan keempat angin bumi. Dan rupanya tugas mereka ini bisa merusakkan bumi. Mereka bisa merusakkan bumi. Dan kita tahu bahwa angin memang bisa merusak bumi. Angin yang terlalu kencang bisa merusak bumi, tidak ada angin juga bisa merusak bumi. Gitu ya. Jadi anginnya harus pas. Ya, kalau itu sama, kalau orang naik kapal zaman dulu belum ada mesin ya, sangat tergantung angin. Tidak ada angin juga bahaya. Makanya ada, kalau dulu kita masih ingat belajar geografi atau apa gitu ya, ada bagian laut tertentu disebut doldrum itu nggak ada angin sama sekali di situ. Nah itu juga kalau terperangkap di situ bahaya, ya lama-lama makanan kan habis, minuman habis di kapal. Tapi kalau anginnya kencang, angin ribut juga bahaya juga. Jadi ya sampai hari ini salah satu bencana yang paling sering memang masih masalah angin juga. Ya. Di Indonesia kita masih mengucap syukur. Kalau masalah Indonesia kebanyakan itu gunung berapi sama gempa bumi, karena kita ada di Ring of Fire banyak. Tapi saya pernah di Amerika, kayak di Virginia segala macam itu, bahaya yang paling besar itu hurricane biasanya. Ya, hurricane, apalagi kayak di Florida itu tuh lebih sering lagi. Ya. Nah, jadi entah berapa tahun sekali itu bisa ada hurricane besar. Dan itu ini ya kita orang Indonesia jarang, kalau mereka udah sangat biasa. Jadi tiap-tiap rumah itu biasa ada basement, ada kayak ruang bawah tanahnya untuk kabur gitu kan, untuk berteduh lah istilahnya begitu ya, dan lain sebagainya ya macam-macam. Jadi angin di sini, angin bisa merusak bumi ya. B, kita lihat di sini malaikat tidak maha kuasa ya. Jadi malaikat memang makhluk yang sangat menarik. Malaikat tidak maha kuasa, walaupun mereka disebut pahlawan-pahlawan yang, kita buka Mazmur 103:20 disebut di situ apa tuh? Perkasa. Ya, pahlawan-pahlawan yang perkasa. Jadi mereka punya kekuatan yang lebih dari manusia memang. Ya, pahlawan yang perkasa. Ya. Kemudian C, ada satu lagi malaikat yang bertugas untuk di pasal ini memeteraikan hamba-hamba Allah. Ya, bertugas untuk memeteraikan hamba-hamba Allah. Oke, kita akan stop sampai di sini. Dan seperti apa hamba yang dimeteraikan, siapa 144.000 orang ini, kemudian sisa pasal ini akan kita bahas minggu depan. Jangan sampai hilang kertas Anda. Belum dapat. Hah? Belum dapat, Pak? Habis ya? Oh, masih ada. Masih ada. Ya, tolong kasih Pak Darto. Ya. Oke. Jangan sampai hilang. Kalau masih ada sisa, biasanya kemana itu ya? Biasanya minggu depan pasti udah nggak ada. Yang sisa itu mesti disimpan di mana gitu. Oke, kita doa dulu ya. Kita doa dulu. Oke, Reinhard silakan bintang Allah. Ya, mari kita berdoa. Bapa dan surga, di pagi hari ini kami bersyukur kami sudah mempelajari bersyukur karena informasi yang Kau berikan mengenai akhir zaman sangat membantu kami agar kami dapat memperhatikan setiap langkah kehidupan kami dan kami lebih berjaga-jaga atas apa yang akan terjadi ke depannya nanti, karena kami tahu kedatangan-Mu sudah sangat dekat, dan ingatkan kami untuk terus berada di dalam kebenaran. Seperti positif Pak Stephen pelayanannya ke depan, agar dia dapat selalu menggalakan